Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah, amma ba'du. Segala pujian dan seluruh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Dalam kondisi yang semakin carut marut ini, kita tetap mengucapkan alhamdulillah, segala pujian bagi Allah ala atas kulli, tiap-tiap hal keadaan. Apapun keadaan kita sekarang, tetaplah Allah kita puji. Walaupun ujian bertubi-tubi, masalah berlapis-lapis, tekanan dan beban hidup semakin berat, tetap kita puji Allah. Karena nikmat Allah tetap tak terhingga dibandingkan dengan ujian yang Allah datangkan. Kemudian salawat beserta salam kita, ayolah semuanya kita sampaikan untuk Habibillah wa Habibina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat ini khusus sebenarnya bagi para dokter-dokter dan bagi para perawat, orang-orang yang ada di garda terdepan untuk menghadapi atau perang melawan COVID-19 ini. Sebenarnya ini global, umum, untuk siapapun yang berhadapan dengan orang sakit. Tapi ini wabil khusus untuk dalam kondisi yang sangat mengerikan ini, semoga perawat muslim, muslimah, dan dokter-dokter muslim, muslimah dapat mengamalkan ini dengan sebenar-benarnya pengamalan dan keyakinan. Pertama, benar kita sudah mengambil akhdun bil asbab. Kita telah mengambil faktor ikhtiar zahir, ya, ikhtiar duniawi, di mana kita memakai pakaian lengkap, ya, anti serangan atau infeksi virus dari pasien. Itu sudah benar tentunya, mencuci tangan, kemudian segala sesuatu yang menurut dokter itu sudah standar, lakukanlah. Tetapi ingat, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa saja yang bertemu dengan orang sakit, siapa saja yang berhadapan dengan orang sakit, dan ini peluang terbesar adalah para dokter, apalagi dalam masalah perang melawan COVID-19 ini. Ini jelas-jelas dokter dan para perawat adalah ada di garda terdepan, sekaligus orang-orang yang terlibat dalam masalah yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Apakah orang membawa ambulan, apakah para pekerja ini segala macamnya, maka tetapkan sunnah ini menjadi amalan wajib dalam kondisi sekarang. Apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang berjumpa atau berhadapan dengan orang yang sedang sakit, apalagi penyakitnya menular, ya, maka kata Rasulullah SAW, lalu dia baca ini di depannya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaganya, tidak akan terjangkiti dan tidak akan terkena penyakit ini, ya, tidak akan tertular kepadanya penyakit ini. Sampai kapan? Sampai dia mati. Apa doa yang dibaca? Amalkanlah doa ini. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Alladzi, Allah lah yang telah afani mimma btalaka bih, yang menjaga saya, melindungi saya, menyelamatkan saya dari petaka yang sedang menimpamu, dari ujian yang sedang diberikan Allah kepadamu. Wa faddalani, dan Allah telah memberi karunia kepada aku dan kelebihan. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaq, memberi aku kelebihan kesehatan, memberi aku kelebihan penjagaan dan perlindungan dibandingkan kebanyakan makhluk-makhluk yang telah Allah ciptakan. Baca ini, satu kali saja cukup dibaca. Kalau mau dibaca 3 kali silakan, tetapi dalam hadis ini cukup 1 kali saja. Setiap kali kita akan berhadapan dengan pasien kita atau orang yang disangkakan sebagai orang yang terjangkiti penyakit yang menular ini, insyaallah ta'ala dia akan dijaga oleh Allah, ya. Jadi yang pertama tentu setelah akhdhun bil asbab al-zahirah allati amaraha binan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil faktor-faktor zahir, ya, yang diperintah oleh Rasulullah SAW sesuai standar ilmu medis yang ada, lakukan itu. Tetapi perlindungan batin ini, sebagaimana saya dengarkan video dari media sosial, ternyata apa kata dokter yang ahli jantung, ahli paru-paru, beliau mengatakan tidak cukup. Ternyata cuci tangan, memakai masker, memakai pakaian lengkap, kami tetap terserang oleh serangan virus ini. Ini virusnya sangat ganas.
Saudara-saudaraku, oke, kalau kita sudah punya senjata ini, maka tinggal kita menerapkan saja. Ini nasihat khusus untuk para dokter, untuk para perawat, dan kita semua. Kita semua. Bagaimana kita semuanya? Kalau seandainya saudara kita pulang dari karantina, pulang dari isolasi, dari perawatan, lalu dianggap oleh dokter ini sebagai yang sudah sembuh umpamanya. Sementara akhir-akhir ini kita dengar, belum tentu pasien yang sudah sembuh, betul-betul sudah sembuh. Bisa jadi kelihatannya sembuh, dideteksi oleh peralatan medis, kayaknya sudah sembuh, ternyata masih membawa penyakit itu. Dan kambuh kembali, atau sudah menyebarkan pada keluarganya, atau virus COVID-19-nya sudah bermutasi, menjadi lebih cerdas, menjadi lebih pintar, menjadi lebih kuat. Ya, menjadi lebih tidak terdeteksi dan dia bisa menyalurkan penyakit itu pada keluarganya. Maka bagi para keluarga yang menyambut mantan pasien COVID-19, hendaknya juga membaca doa yang sama. Ayo kita ulangi bersama. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Oke? Pada asalnya, saudaraku dan para dokter, para perawat, pada asalnya la darar wa la dirar. Seharusnya kita menjauhkan diri daripada pasien, ya, daripada orang terkena penyakit menular. Karena kata Rasulullah SAW, tidak boleh kamu menimpakan mudarat pada orang lain, dan tidak boleh pula kamu menghadapi dan menerima mudarat dari orang lain. Kalau kita cemplungkan diri kita ke tengah-tengah orang-orang yang sudah positif ada virus COVID-19-nya, itu namanya dirar. Ya, namanya kita meletakkan diri kita dalam bencana. Sementara kata Rasulullah, janganlah bercampur yang sehat dengan yang sakit, dilarang. Tetapi dokter mau nggak mau, apalagi sudah disumpah untuk bersedia menghadapi itu. Maka untuk dokter muslim, muslimah, dokter mukmin, mukminah, dan yang non muslim, kalau anda ingin dilindungi juga oleh Allah, masuklah ke dalam Islam, kemudian amalkanlah doa ini, anda pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit semesta dan bumi ini serta seluruh isinya, serta pencipta COVID-19, makhluk kecil yang sekarang ini dianggap begitu perkasa. Itu baru satu di antara tentara Allah atau makhluk Allah yang Allah ciptakan. Saudaraku yang kami muliakan, kalau saya sih tidak ya tetap dia makhluk Allah. Tapi mungkin secara pribadi saya kurang sependapat dengan pendapat yang mengatakan COVID-19 ini adalah tentara Allah. Tapi bagaimanapun dia adalah bahagian daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, namun ini lebih pas disebut dengan tentaranya Dajjal. Ya, ini lebih pas dikatakan dengan tentaranya Dajjal atau virusnya Dajjal yang dibuat dan diciptakan oleh kaki tangannya Dajjal. Bagaimana pembuktian pembenaran ini saya tidak bisa membuktikannya secara ilmiah, hanya saja saya sangat yakin setiap petaka dan bencana yang mengakibatkan terjadinya pelebaran petaka ini dan meluas, di mana sekarang ini mengerikan yang terjadi sekarang di seluruh dunia, ini jelas bukan dari pihak orang-orang Islam yang melakukannya. Sementara korbannya tak pandang bulu, korbannya tidak pandang negara, tidak peduli agama, ya. Bahkan orang Israel pun diserangnya, orang Yahudi juga diserangnya. Wahai Ustaz, kalau ini adalah bala tentaranya atau virusnya Dajjal, lalu kenapa orang-orang Yahudi sendiri sebagai orang-orang paling setia dengan Dajjal kelak? Sekali lagi saya katakan, ini ciptaan manusia tapi sudah lepas kontrol. Ini sudah buatan manusia, makhluk saya tentu saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini lepas kontrol, ya, kemudian tidak terkendali lagi, dan ini sudah menjadi pandemi global. Ma'adzanallah ala kulli hal, Allah tetap pengendali segala sesuatu di langit dan di bumi. Bagi kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita ceroboh, ya, tidak menjadikan kita ceroboh sehingga saya sudah baca doa, saya sudah zikir, dan saya sudah amalkan ini, amalkan itu, maka saya akan kebal. Ini juga ceroboh namanya. Padahal kata Rasulullah, jangan berkumpul yang sehat dari yang sakit. Yang dari luar tidak boleh masuk ketika dia sudah tahu di dalam ini ada wabah penyakit menular, dan yang di dalam juga haram keluar. Itu menandakan ada asbun akhdun bil asbab, adanya kewajiban kita mengambil faktor-faktor zahir yang tidak boleh tidak harus dijaga. Selebihnya bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat nasihat di hari ini dan di siang hari ini. Tolong cepat sebarkan ini kepada saudara kita, khususnya para dokter-dokter muslim kita dan para perawat kita. Semoga Allah menjaga kalian semuanya. Semoga Allah menangkan kalian sebagai garda terdepan, dan kami semua akan kompak insyaallah taala
dan seluruh kaum muslimin kami himbau agar fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang menghadapi virus COVID-19 ini wajib dilaksanakan secara kompak, sami'na wa ata'na, karena pemimpin kita sesungguhnya adalah seperti kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ulul ilmi wal hujjah, para ahli ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dan para ahli hujjah. Dan yang kedua adalah ulul quwati wasultah, yang memiliki kekuatan dan kekuasaan. Jadi dua kelompok ini adalah ulil amri kita. Ketika mereka sudah mengeluarkan sebuah fatwa, sebuah ketetapan, maka sami'na wa ata'na, selama ketetapan keputusan mereka bersumber dari Al-Quran was sunnah as-sahihah. Semoga barakah apa yang kami sampaikan. Jazanallah wa iyyakum wa barakallahu fina wa fikum wa afanallah wa iyyakum jami'ah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.